Perihal nasib Persebaya tentang penggunaan stadion GBT begini, kata Panpel Persebaya Ram Surahman. Dia yang dibenci, tapi dia yang paling peduli. Itulah gambaran bonek ke Arema. Kemanusiaan di atas segalanya. Permainan semakin gacor. Ariev Catur jadi idola baru bonek dan layak dipanggil Shin Tae-yong masuk timnas. Mata bonek gak bisa kedip. Beginilah penampilan cantik Women Parekraf saat menonton Persebaya versus Arema FC. Perihal nasib Persebaya tentang penggunaan stadion GBT begini, kata Panpel Persebaya Ram Surahman. Ram Surahman, Ketua Panitia Pelaksana atau Panpel Persebaya Surabaya, siap melakukan diskusi dengan PT Liga Indonesia Baru dan sejumlah klub terkait pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo menjelang pelaksanaan Piala Dunia U17. Dia mengatakan diskusi tersebut akan membicarakan pengalihan laga kandang Persebaya menjadi tandang karena Stadion GBT akan digunakan gelaran Piala Dunia U17. Kami akan melakukan diskusi dengan pihak LIB dan klub lawan untuk mengubah yang harusnya laga tandang bagi lawan akan dilakukan laga kandang di putaran pertama karena home base kita digunakan untuk Piala Dunia. Ujarnya seperti dikutip Antara. Senin 25 September 2023. Diskusi tersebut, kata dia, masih berupa tawaran kepada klub yang akan menjalani laga tandang di Stadion GBT Surabaya. Namun Ram mengatakan pihaknya juga sudah menyiapkan opsi kedua menggunakan Stadion Gelora Delta Sidoarjo atau Gelora Joko Samudro Gresik untuk laga kandang tim Bajul Ijo. Kami juga sedang mencoba komunikasi dengan kedua tim tersebut karena memang kedua tim ini juga berlaga di Liga 2, ucapnya. Pria yang juga pernah menjadi sekretaris Persebaya tersebut mengaku masih menunggu keputusan LIB tentang opsi yang akan ditawarkan. Kami menunggu keputusan pasti dari LIB terkait permasalahan home base ini, ucap Ram. Dia yang dibenci, tapi dia yang paling peduli. Itulah gambaran bonek ke Arema. Kemanusiaan di atas segalanya. Keluarga korban tragedi Kanjuruhan telah menerima donasi dari Persebaya Surabaya dan komunitas supporter bonek. Donasi sejumlah 100 juta rupiah tersebut diberikan kepada perkumpulan keluarga korban Kanjuruhan menjelang laga yang mempertemukan Persebaya melawan Arema Football Club di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu 23 September 2023. Penyerahan donasi ini menjadi bukti nyata kepedulian Persebaya Surabaya, klub legendaris asal Jawa Timur, dan supporter fanatiknya bonek terhadap korban tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada tahun lalu. Donasi tersebut diserahkan langsung oleh Presiden Persebaya Azrul Ananda kepada perwakilan keluarga korban yang telah diundang khusus ke GBT untuk menerima bantuan tersebut. Momen haru ini juga disaksikan oleh Pangdam V atau Brawijaya, Maijen TNI Farid Makruf, Kapolda Jawa Timur Irjen Tony Harmanto, serta ribuan pendukung Persebaya yang memadati stadion legendaris tersebut. Atmosfer haru dan persaudaraan terasa begitu kental di antara mereka. Hal ini memberikan pesan kuat tentang pentingnya persatuan dan solidaritas dalam sepak bola Indonesia. Kapolres Malang, AKBP Putuk Holis Aryana, yang mendampingi keluarga korban Kanjuruhan menyatakan, pihaknya telah memfasilitasi perjalanan keluarga korban tragedi Kanjuruhan, Vincentius Sahri, dan Siti Sofiah dari Kabupaten Malang ke Surabaya untuk menerima donasi ini. Selain sebagai bentuk dukungan, ia juga berharap momen ini dapat menjadi landasan perdamaian bagi seluruh pendukung klub sepak bola di Indonesia. Harapannya momen ini juga menjadi babak baru bagi perdamaian di antara pendukung sepak bola di Indonesia, kata AKBP Putu. Permainan semakin gacor. Ariev Catur jadi idola baru bonek dan layak dipanggil Shin Tae-yong masuk timnas. Sosok Ariev Catur Pamungkas tak henti-hentinya menjadi topik pembicaraan para supporter fanatik Persebaya Surabaya. Dia pun kini seakan menjadi bintang anyar setelah Marcelino Ferdinand. Ini terjadi seusai dirinya tampil dalam laga Persebaya Surabaya versus Arema FC. Dia menjadi sosok pemain multifungsi di sepanjang laga 2 kali 45 menit itu.
Tak pelak, bonek pun menyebutnya sebagai sosok idola baru di bajul ijo. Arieff Catur Pamungkas tampil impresif saat pekan ke-13 Liga 1 2023 hingga 2024 Persebaya Surabaya versus Arema FC. Dia turut membawa Persebaya mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 pada laga bertajuk Derby Jatim di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Sabtu 23 September 2023 sore. Kontribusi besarnya pada pertandingan membuatnya mendapatkan pengakuan dari pengamat sepak bola dan supporter Persebaya Surabaya, Bonek. Dipercaya mengisi posisi wingback, dia menunjukkan kontribusi besar. Permainannya di lini pertahanan Persebaya sangat solid dan lugas. Dia tercatat telah melakukan 7 tackle dengan 4 diantaranya sukses, termasuk 4 kali sapuan dan 2 kali intercept. Keberadaannya di sisi kiri pertahanan Persebaya Surabaya juga mampu membuat skema serang Arema FC dari sektor flank tidak pernah bisa berjalan mulus. Tidak hanya itu, ia juga tampil menjadi penyelamat gawang Persebaya Surabaya pada menit ke-34. Dia mengeblok tendangan Dedik Setiawan saat kiper Andika Ramadhani sudah keluar dari posisinya. Aksi tersebut berhasil membuat Arema FC kehilangan momentum sekaligus meningkatkan kepercayaan diri Persebaya Surabaya. Tidak hanya andal dalam bertahan, Arieff Catur juga menunjukkan agresivitasnya saat menyerang. Ia aktif mengirimkan suplai bola kepada So Yamamoto, The Valente, dan Bruno Moreira. Mata bonek gak bisa kedip. Beginilah penampilan cantik Womenparekraf saat menonton Persebaya versus Arema FC. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Womenparekraf Angela Tanusudibio meninjau kesiapan Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya jelang Piala Dunia U17 2023. Angela datang mengenakan jersey kandang klub penghuni stadion tersebut, Persebaya Surabaya. Stadion GBT akan menjadi salah satu venue penting Piala Dunia U17 2023. Betapa tidak, Timnas Indonesia U17 akan memainkan laga penyisihan grup A di stadion tersebut. Pada Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 tergabung di grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Timnas Indonesia U17 mengawali petualangannya dengan menjamu Ekuador U17 pada 10 November 2023. Dilanjutkan dengan meladeni perlawanan Panama U17 pada 13 November. Setelah itu Garuda Asia akan menghadapi Maroko U17 pada laga pamungkas fase grup yang digelar pada 16 November 2023 mendatang. Jelang turnamen akbar tersebut, Womenparekraf Angela meninjau stadion kebanggaan masyarakat Surabaya tersebut. Pada kunjungannya, nampak Angela mengenakan jersey kandang Persebaya selaku penghuni klub tersebut. Tak sendiri, Putri Haritanu Sudibyo itu ditemani Menteri Pemuda dan Olahraga RI atau Menpora Dito Aryo Tejo dan CEO Persebaya, Azrul Ananda. Kunjungan tersebut disambut meriah oleh bonek supporter Persebaya. Kebetulan, kedatangan Angela ke Stadion GBT bertepatan dengan laga Derby Jawa Timur antara Persebaya menghadapi Arema FC. Mereka juga menyambangi beberapa titik penting di Stadion GBT. Mulai dari lapangan, tribun VVIP hingga tribun keluarga. Piala Dunia U17 2023 tentu menimbulkan dampak positif di sektor ekonomi dan pariwisata. Industri hotel, restoran, dan penerbangan akan kebagian berkah. Tak sampai di situ, UMKM ekonomi kreatif juga diperkirakan akan banjir keuntungan.